ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat jamaah pengajian Masjid Fatimahuz Zahra yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan perkataan yang layak untuk kita sanjungkan pada kesempatan yang mulia ini, melainkan pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas semua limpahan karunia dan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat istimewa, nikmat yang begitu mahal, yaitu nikmat dilimpahkannya iman, dilimpahkannya keislaman di dalam dada kita. Kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan iman, dan kita diwafatkan oleh Allah juga dalam keadaan membawa iman. Karena sesungguhnya nikmat iman itu adalah nikmat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu dipilih di antara hamba-hambanya. Dari sekian juta, sekian miliar umat manusia, Allah pilih mana yang akan dijadikan hambanya yang iman. Allah memilih di antara hamba-hambanya mana yang menjadi seorang muslim. Jadi iman itu semata-mata dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita lahir dari keluarga muslim. Bukan karena orang tua kita muslim dan muslimah. Tetangga kita muslim. Kita ujug-ujug otomatis menjadi mukmin, menjadi muslim. Tetapi sesungguhnya nikmat iman itu adalah nikmat atas pilihan Allah. Dalilnya dalam surat Yunus ayat 100. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah." Dan tidaklah seorang jiwa antu'mina akan beriman. Tidak ada seorang pun yang akan beriman illa biiznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak mengizinkan, kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak memilih, ya, maka seseorang tidak mungkin beriman. Maka nikmat iman itu adalah anugerah terbesar. Karena Allah memilih kita untuk menjadi hambanya yang beriman. Nikmat iman, nikmat yang paling mahal. Saking mahalnya, tidak ada bandingannya. Tidak ada yang sebanding dari nilai dunia. Coba Bapak Ibu, Ibu-ibu, yang paling mahal, yang paling istimewa dari dunia apa, Bu? Benda yang paling mahal apa, Bu? Ya, umpamanya emas. Ya, emas sekarang harganya berapa, Bu? 1 gram
sudah hampir mencapai 2,5 juta emas murni. Bahkan bisa sampai 3 juta mungkin ya. Ada yang sudah punya 1 kilo, Bapak Ibu? Punya usaha di rumah 70 kilo ya. Kang Masnya ada yang 80 kilo, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 98. Ini tentang mahalnya iman. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaba walau iftada bih. Ini tentang mahalnya nikmat iman. Allah sebutkan di dalam ayat ini, surat ini, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu, dan mereka mati, berarti lahir dalam keadaan kafir dan mati pun dalam keadaan kafir. Fala yuqbala min ahadihim, sama sekali tidak akan diterima. Sama sekali tidak akan diterima. Apa? Fala yuqbala min ahadihim, dari salah seorang mereka. Apa yang tidak akan diterima? Mil'ul ardi zahaba, emas. Sebanyak apa? Mil'ul ardi, sepenuh bumi. Kalau ada orang yang punya emas dan emasnya itu memenuhi bumi, ada nggak kira-kira? Walaupun ada orang yang punya tambang emas, ya tidak mungkin. Ini adalah bahasa metafora di dalam Al-Quran. Orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir tidak akan pernah diterima salah seorang dari mereka, andaikan ada yang mendonasikan, menginfakkan apa? Emas sepenuh bumi. Untuk apa? Agar diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Walau iftada bih, emas sebanyak itu dijadikan sebagai penebus agar diselamatkan dari neraka. Kira-kira diterima enggak? Umpama nanti ada orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka, dia mengadu, ya Allah, aku telah berinfak, telah membantu manusia senilai emas sepenuh bumi agar diselamatkan dari api neraka. Kira-kira diterima boten, Bu? Ya. Mungkin kata malaikat, apa lu punya orang dalam agar bisa diselamatkan dari api neraka? Maka Allah berfirman, fala yuqbala, sama sekali tidak akan diterima. Ya, jadi kalau ada orang kafir, perbuatan mereka mendonasikan harta mereka, berbuat baik, itu tidak bisa menyelamatkan diri mereka dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi berbeda kebalikannya dengan orang-orang mukmin. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki iman. Walaupun imannya sedikit, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tetap membawa iman. Walaupun di dalam hatinya mungkin ada 1 biji zarrah, tapi dia yakin kepada Allah, maka imannya itu yang akan menyelamatkan dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam salah satu hadis, baginda Nabi SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah.
jagalah api neraka, jagalah diri kalian dari api neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun hanya separuh kurma. Berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian, walaupun hanya separuh butir kurma. Ya. Wa illam tajid fabi kalimatin thayyibah. Dan kalaupun tidak mampu, kata Nabi, fabi kalimatin thayyibah, dengan ucapan yang baik. Apa sebabnya? Apa yang menjadikan bagi orang beriman walaupun hanya separuh biji kurma, bukan bijinya, separuh kurma dia infakkan, dia bantu orang lain, bisa Allah selamatkan dari api neraka? Itu sebabnya karena iman. Jadi bagi orang-orang yang beriman, kebaikan-kebaikan mereka Allah akan lipat gandakan, bernilai besar di sisi Allah. Maka nikmat iman itu nikmat yang paling mahal. Bagi orang-orang kafir, walaupun berinfak dengan emas sepenuh bumi, tidak bisa menyelamatkan dari api neraka. Tapi bagi orang beriman, walaupun hanya satu butir kurma, bahkan separuhnya, itu menjadi penyelamat dia dari api neraka. Itu karena iman. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keimanan kita, dan kita mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan membawa iman dan Islam kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Rasul mulia Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Para hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama memohon doa, sama-sama berdoa kepada Allah agar dikaruniakan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Kemudian kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Para hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah tema kita pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan orang tua di dalam mendidik. Bahkan bisa jadi ini adalah kesalahan umum, kesalahan-kesalahan jamak yang dianggap biasa, ya, sehingga kita perlu sama-sama untuk mengkoreksi kembali agar kita betul-betul di dalam mendidik anak-anak kita memberikan pendidikan yang benar, pendidikan yang baik insya Allah. Ada istilah atau pepatah yang sering kita dengar, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, ini satu pepatah, ya. Berarti sifat seorang anak itu tidak akan jauh berbeda dari siapa? Dari bapak ibunya. Ya, sifat-sifat, karakter, kebiasaan, ucapan, perbuatan anak biasanya tidak jauh dari bapak ibunya. Ya, ini sudah menjadi rumus umum. Ya, kalau ingin melihat ya karakter orang tuanya itu bisa dilihat dari anaknya.
Atau kebalikannya, ya. Kalau ingin melihat karakter anaknya, lihat karakter orang tuanya. Tapi ini tidak semuanya. Ya. Rumus ini bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Tapi pada umumnya, ya, sifat-sifat itu biasanya akan ditularkan. Sifat-sifat baik juga menular, sifat-sifat buruk itu lebih cepat menularnya. Ya. Maka untuk itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang namanya mendidik itu adalah mendidik diri sendiri. Jadi konsep mendidik anak itu sama dengan mendidik diri kita. Ya. Sebelum kita mendidik anak, sebaiknya perbaiki dulu. Siapa? Diri kita. Kalau kita ingin mendidik anak dengan baik, maka didik diri kita dulu dengan baik. Kalau kita ingin mendidik anak kita menjadi anak yang sregep sholatnya, sregep ibadahnya, sregep baca Al-Qur'annya, sregep ngajinya, maka didik dulu diri kita menjadi orang tua yang serba sregep. Ya, bukan hanya sregep arisan. Bukan hanya sregep ketika nge-mall, ya, sregep ketika jalan-jalan, ya. Kalau sregep belanja, sregep itu mah nggak usah diajarkan, ya. Anak-anak lebih sregep. Tapi kalau ingin sregep ngaji, sregep ibadah itu, anak akan melihat dari siapa? Sosok yang setiap hari dia lihat, dia dengar. Siapa? Orang tuanya. Ya. Ada satu kisah di dalam kitab Hilyatul Aulia, karya Ibnu An-Nu'aimi. Ya. Di dalam kitab tersebut dituliskan tentang seorang tabi'in bernama Malik bin Dinar. Sinten Bu? Malik bin Dinar ini salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Disebutkan Ra'a Malik bin Dinar rajulan yusi'u sholatahu. Pada suatu hari Malik bin Dinar melihat ada seorang laki-laki yang sedang sholat, tetapi sholatnya buruk, sholatnya jelek. Ya, entah dia sholatnya asal-asalan, sholatnya tidak khusyuk, dilakukan mungkin gerakannya tidak tertib. Ya, intinya Malik bin Dinar, dia melihat orang ini sholatnya buruk. Faqala, maka Malik bin Dinar berkomentar. Ya, ulama tersebut berkomentar. Apa komentarnya? Dia berkomentar, ma arhamani bi'iyalihi. Ma arhamani bi'iyalihi. Sungguh aku sangat kasihan bi'iyalihi dengan keluarganya. Ternyata yang dikomentari bukan orang tersebut. Justru beliau berkomentar, aku sangat kasihan dengan keluarganya. Faqila lahu, maka orang-orang yang ada di sekitarnya merasa heran. Loh, yang dikomentari malah keluarganya. Maka orang-orang bertanya, faqila lahu ya Aba Yahya, panggilan untuk Malik bin Dinar. Wahai Abu Yahya, hadza yusi'u sholatahu wa tarhamu iyalahu.
Yang jelek sholatnya itu orang ini. Tetapi kenapa engkau berkomentar, engkau mengasihani keluarganya? Ya, maka Bapak Ibu lihat, ini jawaban penting untuk menjadi nasihat kita. Ketika beliau ditanya, kenapa engkau berkomentar tentang keluarganya? Ya, yang buruk sholatnya ini orang ini. Maka jawaban beliau, innahu kabiruhum wa minhu yata'allamun. Innahu, sesungguhnya orang ini, kabiruhum, orang yang paling dituakan di dalam keluarganya. Dia bisa jadi ayah dari anak-anaknya. Dia bisa jadi suami dari istrinya. Bisa jadi dia adalah kakek dari cucu-cucunya. Wa minhu yata'allamun, dan darinya keluarganya akan belajar. Ya, ini satu penggalan kisah yang menjadi sangat penting hari ini. Ya, dari kisahnya Malik bin Dinar, dia berkomentar, anak-anaknya, istrinya, keluarganya pasti akan belajar dari siapa? Dari orang ini. Ini menunjukkan tentang pentingnya sosok ayah, sosok ibu, orang tua yang patut layak dicontoh. Masa bisa kebayang kalau yang diperlihatkan cara sholatnya asal-asalan, sholatnya mungkin dilakukan tidak khusyuk, maka pasti anak-anaknya pun akan belajar. Apalagi ketika orang tuanya tidak sholat. Jadi jangan mengharap anaknya rajin sholat kalau orang tuanya juga jarang sholat. Ini menjadi sangat penting, ya. Maka sosok teladan di dalam keluarga ini memiliki peranan penting. Ya. Jadi mendidik anak itu sama dengan mendidik diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi orang tua adalah pelajaran seumur hidup. Ya, menjadi orang tua itu pelajaran seumur hidup. Ya, maka kita terus belajar bagaimana menjadi orang tua yang layak dan patut untuk dicontoh oleh anak-anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja kesalahan-kesalahan yang sering ya dilakukan bahkan dianggap benar di dalam mendidik. Saya ambilkan dari beberapa tulisan dari para ulama yang mereka concern terhadap pendidikan. Yang pertama adalah tidak mengajarkan tauhid dari sejak dini. Ya. Kesimpulan para ulama tentang kesalahan umum yang terjadi di dalam keluarga-keluarga muslim, yang pertama, dan ini menjadi sangat penting, ya, banyak dari keluarga-keluarga muslim menganggap ya mengajarkan tauhid itu nanti kalau anak sudah dewasa. Sehingga kesalahan pertama ini tidak mengajarkan tauhid sejak dini. Anak di bawah 7 tahun dianggap belum mampu untuk berpikir. Ya, kita banyak menganggap anak-anak
di usia 7 tahun, ya, mereka belum bisa memahami tentang masalah akidah. Karena kita anggap masalah akidah ini adalah masalah yang mungkin sulit untuk difahami oleh anak. Sehingga kita tidak mengajarkannya sejak dini. Ya. Apa efeknya? Di antara pola pendidikan kita, ya, banyak sekali orang tua yang tidak mengajarkan, ya, tentang keberadaan Allah. Dengan kita mengajarkan kepada anak untuk meminta, berdoa, ya, di dalam keseharian kita. Contoh, kalau anak minta sesuatu kepada kita, contoh, anak kita minta sesuatu yang mungkin perlu kita untuk nabung. Karena jumlah yang dikeluarkan mungkin cukup banyak. Pernahkah kita ngajarkan kepada anak, nah, ya, ibu akan ngasih, ayah akan ngasih, tapi kamu juga doa atau minta kepada Allah agar bapak ibu diberikan rizki untuk bapak ibu membelikan apa yang kamu inginkan. Kayaknya jarang. Bahkan ketika uang kita punya, uang kita ada, kita selalu nyah-nyoh. Minta apa, belikan. Minta apa, langsung dibelikan. Tidak ada pembelajaran kepada anak untuk mengajarkan tauhid sejak dini. Harusnya kita itu melatih anak sebelum kita ngasih kepada anak. Itu ada pelajaran penting kepada anak. Latih agar dia juga meminta, berdoa kepada Allah. Kalau sejak dini, bahkan anak mulai bisa ngomong, anak sudah mulai bisa cerita, usia balita, kita kenalkan Allah sejak dini, Masya Allah. Akan tumbuh keimanan, keyakinan, minta segala sesuatu, minta kepada siapa? Kepada Allah terlebih dahulu. Kadang-kadang kita mah jarang, ya. Bahkan kalau anak kita minta apa, jarang kan? Nah, kamu minta dulu sama Allah, doa dulu. Ya. Ini kalau kita biasakan Bapak Ibu, jenengan punya cucu, punya anak, dari sekarang biasakan sebelum ngasih sesuatu, ajarkan anak untuk doa dulu, minta kepada Allah. Kalimatnya seperti ini, nah, kamu pingin ini, ya. Jadi sesuatu yang mungkin yang sifatnya menunggu, ya. Kalau yang sifatnya langsung kita kasih, ya itu langsung saja. Minta apa, ya. Tapi sesuatu yang di sana anak itu tahu, ya. Orang tua ini tidak mudah mengeluarkan untuk membeli barang tersebut. Orang tua perlu nunggu. Itu kesempatan untuk kita ajarkan kepada anak tauhid. Minta dibelikan sepeda. Umpama mulai minta dibelikan handphone. Untuk anak, mungkin anak besar gitu ya. Tetap kita ajarkan kepada anak kita. Ya. Minta sesuatu, ajarkan kepada anak kita untuk meminta terlebih dahulu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ketika dari sejak dini kita sudah mulai mengenalkan Allah, minta sesuatu, minta kepada Allah, berlindung
Pertama adalah berlindung kepada Allah. Ini akan melahirkan anak yang bermental baja, bermental kuat. Anak lama-lama tahu yang menjadikan ayahnya bisa membelikan dia sesuatu bukan semata-mata ayahnya punya duit. Bukan karena isi ATM-nya ada duitnya. Dia lama-lama tahu itu adalah semata-mata rezeki dari Allah. Dan mengajarkan tauhid ini, Masya Allah, termasuk hal yang perlu kita ulang-ulang, Bapak Ibu. Ya. Kenapa sampai hari ini kita merasa kadang-kadang tidak yakin? Kita punya masalah seakan-akan kita sendirian. Kenapa? Karena bisa jadi sejak kecil kita ini belum tertanam tauhid dan keyakinan kita kepada Allah. Ya. Kenapa hari ini kita masih kadang-kadang ragu dengan kekuasaan Allah? Kadang-kadang kita masih ragu dengan kekuatan Allah. Maka untuk menanamkan tauhid itu, ya, kita perlu menanamkan anak-anak kita sejak dini, kita tanamkan kepada mereka. Kalau sejak kecil dia minta sebelum kepada orang tua, meminta kepada Allah, meminta perlindungan, dia meminta perlindungan kepada Allah, maka ini akan menghasilkan, melahirkan anak-anak yang tangguh. Saya mungkin pernah bercerita, ya, ada satu kejadian. Ada seorang ibu yang sejak anaknya bayi itu sudah diajarkan tauhid, sudah diajarkan meminta kepada Allah. Kalau kamu takut minta perlindungan, minta kepada Allah. Itu sejak kecil dibiasakan. Ada satu kisah, mungkin pernah saya sampaikan dulu. Ada satu orang ibu memiliki 2 anak yang masih balita. Ya. Yang satu kurang lebih umur antara di bawah 5 tahun. Ya, masih balita. Dia memiliki adik, ya, yang masih bayi. Adiknya yang masih bayi. Pada suatu saat, yang bayi itu sedang sakit. Suaminya lagi di luar kota. Ya, sedang sakit, ya. Lalu ibunya itu harus keluar rumah untuk membelikan obat. Dia meninggalkan bayi dan anaknya yang sudah besar balita, tapi masih balita. Akhirnya sang ibu berpesan kepada siapa? Kepada kakaknya. Ya. Ibu akan belikan obat dan ibu tidak mungkin membawa adikmu yang masih bayi. Ibu titip sama kamu, ya. Anak yang balita ini mudeng, paham. Dia dititipi oleh ibunya untuk ngurus adiknya sebentar. Maka sang kakak menjawab, ya Bu. Ya. Lalu sang ibu itu keluar rumah. Ya, dia mencari apotek. Qadarullah di tengah perjalanan terjadi pemadaman lampu di distrik, ya, di area perumahannya. Ini kebayang bagaimana paniknya ibu. Dia harus tetap membeli obat, ya. Dia tetap membeli obat, tetapi dia juga mikir bagaimana kondisi kedua anaknya di rumah. Bayang, ya, mati tiba-tiba, ya. Yang ada di benak si ibu mesti anak ini sudah nangis, sudah teriak-teriak, dalam keadaan gelap ditinggal. Maka akhirnya ibunya cepat-cepat setelah dia membeli obat, ya, dia cepat-cepat pulang ke rumahnya. Ketika dia parkir mobil dan masuk ke rumah, masih dalam keadaan gelap.
tidak terdengar tangisan pun, tidak ada tangisan. Ya, ibunya mengira itu mesti akan nangis. Ya, akhirnya dia menyalakan lampu emergensi, didapati sang kakak sedang menggendong adiknya yang masih bayi. Tidak ada raut muka nangis dan ketakutan. Akhirnya sang ibu begitu bangganya menyapa kakaknya dan bertanya, "Nggak apa-apa, Mas?" Mungkin kalau kata mungkin bahasa kita. Maka sang anak itu menjawab, Bu. Jawabannya apa? "Nggak apa-apa, Bu. Kan ada Allah yang menjaga kita." Ini saya ambilkan dari satu kisah di negeri Mesir. Ya, ada kisah potongan itu, Masya Allah. Ya, cerita bagaimana bangganya seorang ibu ketika jawaban dari anak tersebut, kan ada Allah yang menjaga. Artinya si ibu ini sukses menanamkan kepada anaknya yang masih balita memiliki keyakinan dalam kondisi darurat, gelap, tenang anak itu. Kenapa? Dia sudah yakin ada Allah yang menjaga, bayang. Ya. Maka pentingnya kita menanamkan ya pendidikan tauhid sejak dini ini. Jangan punya asumsi anak itu kan belum mudeng, gak boleh. Jangan ada prasangka anak masih diajari tauhid, masih balita, tidak. Justru pendidikan tauhid ini adalah pendidikan yang awal, yang menjadi pondasi kuat. Bahkan ketika anak baru cerut lahir, kalimat yang pertama diperdengarkan apa, Bu? Kalimat tauhid diazankan. Ya, diperdengarkan kalimat Allah, kalimat-kalimat tauhid agar sejak dini sudah tumbuh. Karena sesungguhnya ya, setiap manusia, setiap bayi yang terlahir itu adalah terlahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan di dalam keadaan fitrah. Yang perlu kita garis bawahi, apa yang dimaksud dengan fitrah? Apa yang dimaksud dengan fitrah? Banyak orang-orang yang menafsirkan dengan tafsiran yang salah. Apalagi mengambil dari pendapat-pendapat psikologi barat. Ya, mereka memaknai fitrah di sana anak seperti kertas putih. Sering ya, Bu? Ya, di teori-teori barat, psikologi barat itu anak dimanai fitrah itu seperti kertas putih bersih, nggih. Apakah benar demikian? Anak yang lahir itu putih bersih? Ya, kalau dimaknai anak itu belum memiliki dosa, belum memiliki catatan, betul. Tetapi bukan itu maknanya. Makna fitrah itu adalah annahu mutahayyi lil Islam. Makna fitrah itu adalah setiap anak yang lahir, anak itu memiliki fitrahnya untuk siap menerima Islam. Siap menerima tauhid. Siap menerima kebenaran. Jadi anak itu sudah punya modal. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu memiliki fitrah, artinya sudah memiliki modal untuk menerima Islam, menerima kebaikan. Panjenengan percaya nggak, Bu?
bayi yang baru lahir itu Allah sudah berikan modal menerima yang baik. Kalau nggak percaya, kita tes, Bu. Ya, coba. Bayi, ya mungkin usia sudah seminggu lah. Sudah matanya buka. Kalau ada orang, coba, mungkin di depan muka bayi, orang itu wajahnya menakutkan, kata-katanya tinggi, apa yang terjadi itu? Nangis. Betul nggak? Tapi kalau mukanya muka yang manis, senyum, itu bayi bisa ikut senyum. Pertanyaannya siapa yang ngajari? Bisa senyum, bisa nangis siapa, Bu? Coba. Itulah fitrah. Itulah fitrah. Anak menerima yang baik, dia pun baik. Tapi melihat mukanya yang menakutkan, anak juga takut. Itulah fitrah. Jadi anak itu sebenarnya sudah bisa menerima kebaikan-kebaikan. Sejak kecil diperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Maka jangan memahami anak itu putih bersih dalam artian kosong sama sekali, tidak. Jadi makna kullu mauludin yuladu 'alal fitrah annahu mutahayyi'un lil Islam. Jadi dasarnya anak itu sudah siap menerima kebenaran, menerima tauhid, menerima Islam. Ya. Maka kekeliruan yang pertama, kesalahan yang pertama, banyak dari orang tua yang tidak mengajarkan tauhid sejak dini dengan alasan anak belum paham. Ini keliru. Maka setelah kita paham, ya setelah kita tahu, justru mengajarkan tauhid, mengajarkan keimanan harus dimulai sejak dini. Ya. Jadi mulai diperkenalkan Allah, meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah. Kalau sejak kecil itu anak dilatih seperti itu, maka insya Allah akan tumbuh iman, akan tumbuh yakin. Dan anak-anak yang keimanannya ya tumbuh sejak dini, maka mereka akan memiliki karakter yang lebih kuat. Ya, memiliki akhlak ya yang lebih tangguh. Kita perhatikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wasiat ya sepanjang hayat. Wasiat orang tua kepada anaknya adalah wasiat iman. Allah berfirman, am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Maka lihatlah para nabi terdahulu, para rasul terdahulu, ya bahkan di dalam ayat ini tentang Nabi Ya'qub alaihi salam ketika menjelang ajalnya, menjelang wafatnya, ya, yang beliau tanyakan, yang beliau wasiatkan kepada anaknya hanya satu, wasiat iman, wasiat tauhid, mengkonfirmasi kembali kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, ma ta'buduna min ba'di, ya, siapa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal nanti? Itu kalimat tauhid
yang diajarkan dari generasi ke generasi, iman tauhid. Ya, Nabi Yakub tidak bertanya nanti kalian mau makan apa, tidak bertanya nanti kalian mau jadi apa, enggak. Ya, wasiat terakhir orang tua, bahkan kita pun sama. Ya, wasiat terakhir kita kepada anak kita menjelang kematian kita, yang pertama adalah wasiat iman. Ya. Kalau wasiat harta, wasiat itu perlu, tapi lebih penting wasiat iman. Aku wasiatkan kepada kalian jaga iman, jaga Islam, jaga sholat kalian. Itu, Bu. Itulah wasiat yang diajarkan oleh para nabi. Enggak mewasiatkan tuh sawah yang di sana bagian kamu, hutan yang di sana untuk anak barep. Para nabi enggak mengajarkan seperti itu. Tapi wasiat mereka iman. Kenapa? Tadi iman itu adalah harta yang paling mahal. Ya. Tadi orang-orang kafir walaupun infak emasnya sepenuh bumi, itu tidak akan menyelamatkan kalau tidak membawa iman. Maka wasiat iman ini menjadi wasiatnya para nabi dan rasul. Wasiatnya para nabi dan rasul. Kita juga mendapatkan di dalam Al-Quran, ya, bukan hanya wasiatnya para nabi, bahkan orang-orang biasa, bukan dari golongan para nabi. Contohnya di dalam Al-Quran ada namanya Luqman. Ya, Luqman, para ulama sepakat, jumhur sepakat itu bukan nabi. Ya, Luqman itu adalah abdun solih, adalah hamba Allah yang saleh. Walaupun ada satu orang dari sahabat bernama Ikrimah berpendapat dia seorang nabi, tetapi jumhur, ya, Luqman itu bukan seorang nabi, tapi dia adalah hamba Allah yang saleh. Tahu siapa Luqman, Bapak Ibu? Ada surah, okay? Surah Luqman yang diberi gelar Al-Hakim. Luqman Al-Hakim. Di dalam sejarah disebutkan, di dalam beberapa tafsir, Luqman itu profesinya ada beberapa menyebutkan dia seorang qadhi, seorang hakim. Ada yang menyebutkan Luqman itu adalah seorang penggembala. Ada yang menyebutkan Luqman itu penjahit. Ya, itu beberapa pendapat. Jadi tidak ada satu yang memastikan siapa itu Luqman. Ya, profesinya. Luqman berasal dari Habasyah. Ada juga yang menyebutkan dari Sudan. Ya, bayangkan dari negeri Afrika, Ethiopia. Ya, dia berkulit hitam, disebutkan berbibil tebal, kakinya pecah-pecah. Kebayang enggak? Ya, Luqman bukan seorang yang hebat. Penampilannya biasa berkulit hitam. Tapi kenapa Allah mengabadikan nasihat-nasihatnya di dalam Al-Quran? Ya, jadi terkadang nasihat itu, ya, kadang kita terpana ketika nasihat itu dari ustadz apalagi terkenal, atau dari pejabat apalagi terkenal. Al-Quran mengajarkan kepada kita ilmu bisa kita ambil dari siapapun ketika itu kebenaran. Ya, nasihat Luqman yang Allah abadikan, ya, ya bunayya la tusyrik billah. Itu salah satu wasiat Luqman Al-Hakim. Ya, Luqman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, ya, kebijaksanaan.
memiliki tutur kata yang baik, tutur kata yang mampu mengena, itu Luqman. Maka di antara wasiat Luqman, mewasiatkan tentang tauhid kepada anak-anaknya, la tusyrik billah. Itu wasiat utama dan pertama dari Luqman kepada anaknya, jangan kalian mempersekutukan Allah. Ya. Ini wasiat ini pondasi dari setiap nasihat, ya, nasihat tauhid harus repetitif dan tidak boleh bosan disampaikan. Yang namanya nasihat tadi, kita mengajarkan tauhid itu berulang-ulang berkali-kali, ya. Lalu disebutkan orang tua yang cerdas adalah orang tua yang berpikir jangka panjang, memastikan bertemu lagi di surga dengan tauhid. Karena tidak ada yang bisa mengumpulkan anak-anak kita dengan diri kita, melainkan apa? Keimanan. Melainkan tauhid. Kalau sudah berbeda keyakinan, tidak akan kumpul. Walaupun di dunia anak kesayangan, anak yang paling dicintai, kalau sudah beda iman, beda keyakinan, pasti tidak akan ketemu. Maka yang bisa mempertemukan kembali di surga adalah iman. Maka ini wasiat utama, ya, yang diajarkan oleh para nabi dan rasul kepada umatnya. Kesalahan yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah banyak orang tua tidak menjadi qudwah. Tidak menjadi teladan bagi siapa? Bagi anaknya. Ya. Ini banyak dari kita kadang-kadang merasa ketika kita menjadi orang tua itu seringnya merasa kita ini adalah seorang diri atau sebagai personal. Banyak orang tua yang ketika dia berjalan di atas muka bumi, padahal dia memiliki anak dan istri, nganggapnya masih personal. Apa maksudnya? Yang perlu kita pahami, kalau kita sudah menjadi seorang ibu, kita menjadi seorang ayah, kita menjadi orang tua, maka setiap perbuatan kita itu pasti berpengaruh kepada siapa? Anak-anak kita. Selama kita berbuat baik, bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya kita sebagai personal, tapi kita ingat di belakang kita ada anak, ada cucu. Ketika kita berbuat dosa, juga ingat di belakang kita ada anak dan keluarga. Ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang tua sesungguhnya itu semuanya akan berdampak kepada siapa? Kepada anak keturunan. Sampai-sampai ada seorang ulama yang bernama Sa'id ibn al-Musayyib. Setiap dia sholat, setiap dia melakukan sholat, begitu teringat anaknya, apa yang dia lakukan, dia tambah jumlah rakaat sholatnya. Dia berkata, la azidanna fi sholati min ajlik. Aku tambahkan jumlah rakaat sholatku untukmu, wahai anakku. Jadi para ulama dulu ini ketika dia sedang ibadah, begitu ingat anak, itu tambah semangat. Begitu ingat cucu, tambah semangat. Apa? Dia ingin kebaikan itu nanti berdampak kepada siapa? Kepada anak cucunya.
Dan kebaikan orang tua justru semakin dirasakan oleh anak keturunannya ketika orang tuanya sudah tiada. Ya, jadi kesalehan orang tua itu berpengaruh kepada anak keturunan. Jadi ibu-ibu ya, ketika jenengan datang ke masjid, ikut pengajian ya, maka minta kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah hadirnya saya di majlis ini berpengaruh baik ketika aku sudah meninggal nanti menjadi kebaikan bagi anak keturunan. Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi, ya, sering dibahas sama ustadz-ustadz, peristiwa Nabi Musa dan Khidir. Ketika memperbaiki ada dinding rumah yang mau roboh. Ya, diperbaiki. Di akhir pertemuan dijelaskan oleh Khidir kenapa itu diperbaiki. Maka disebutkan dalam Al-Quran, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma soliha. Adapun dinding rumah yang roboh itu adalah milik dua anak yatim yang ada di kota tersebut. Kenapa diperbaiki? Wa kana tahtahu kanzun lahuma, di bawah dinding tersebut tersimpan harta warisan milik kedua anak yatim tersebut. Orang tuanya sudah meninggal dunia. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan Khidir, mendatangkan Nabi Musa, memperbaiki? Ternyata tersimpan di bawah dinding rumah tersebut ada harta warisan. Kalau tidak diperbaiki, bisa jadi diambil oleh orang yang tidak amanah. Kelihatan ada yang ngambil. Apa yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga harta warisan? Wa kana abuhuma soliha, karena orang tuanya dulu orang tua yang soleh. Para ulama berselisih pendapat apakah itu ayahnya langsung atau kakeknya atau kakek-kakeknya lagi. Itu tidak dijelaskan apakah orang tuanya langsung atau kakeknya. Yang penting abuhuma. Karena kalimat abuhuma bisa orang tuanya langsung, bisa mbahnya lagi, bisa mbah buyutnya. Bahkan Imam Al-Qurtubi sampai dia berkomentar, Allah itu akan menjaga keturunan ya dari orang-orang saleh bisa sampai keturunan yang ketujuh. Kesolehannya itu ngaruh sampai keturunan yang ketujuh. Masya Allah. Itu kebaikan dari orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah kesalahan yang kedua, ya, adalah tidak memberikan contoh. Maka untuk itu jadilah kita contoh qudwah, ya, kebaikan bagi anak-anak kita, karena kebaikan kita insya Allah berpengaruh untuk anak cucu kita. Ya, jenengan rajin sholat, sregep ngaji, ibadahnya rajin, ini jenengan sedang meninggalkan warisan terbaik. Ya, kesolehan itu yang Allah akan jaga nanti kepada anak kita. Bisa menjaga harta mereka, diri mereka itu dari kebaikan-kebaikan kita insya Allah. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan
kita dikaruniai anak keturunan yang saleh dan soleha insya Allah. Demikian yang kami sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.